Hai Tribuners, jumpa dengan saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Bagaimana pembangunan Sumatera Selatan 2026 dan apa yang sudah terjadi di 2025. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, tokoh ya, atau sosok di balik itu juga. Saya mau sapa langsung Bu Regina Arianti ST, Kepala Bapeda Sumsel. Iya, makasih. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Iya. Gimana ini kabarnya, Bu Baik, Regina? Baik ya? puji Tuhan baik. Sebelum kita ngobrol nih soal pembangunan Sumatera Selatan ini, bisa diceritakan soal Bu Regina nih. Sudah berapa tahun sih mengabdi sebagai aparatur sipil negara ini? Iya, baik. Saya memulai menjadi aparatur sipil negara itu tahun 2002 ya. 2002 itu awalnya di Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi saya PNS-nya di sana di Muba. Kemudian saya pindah di provinsi itu sekitar tahun 2008. Sampai sekarang. Dan dari awal sampai akhir di Bapeda terus. Berarti sekitar berapa? 17 tahun? Iya, di Bapeda. Dan sebelumnya saya juga kerja di Bapeda Kota Palembang itu sebagai tenaga honor. Dan dulu ada program dari PBB UNFPA, masalah kependudukan. Saya udah kerja di situ tahun 97 ya. Oke, sebelum saya menjadi PNS di Muba. Tapi ini dengan latar belakang pendidikan yang sekarang dijalani masih seiring nggak? Seiring ya. Dulu apa? Sekolah di mana? Ya, saya lulusan dari teknik planologi, itu teknik perencanaan dan wilayah dan kota dari ITB. Oke. Gitu. Sekarang juga perencanaan juga ya. Iya. Dan wilayah juga. Memang biasanya masuk di Bapeda harusnya. Oh betul ya. Iya. Karena tentang perencanaan, tentang wilayah dan kota, dan ilmunya juga campur aduk. Ada sosial, ekonomi, ada tekniknya. Jadi memang planologi itu kalau dulu dibilang ilmu gado-gado, jadi dicampur semua. Ya karena menata wilayah juga harus melihat masyarakatnya. Iya, dari sosialnya masyarakat, dari ekonominya, dari lingkungannya. Iya. Kalau kita bicara di Sumatera Selatan itu selama atau sepanjang 2025 ini apa yang kemarin itu menjadi fokus pembangunan kita ini? Ya. 2025 ini kan proses transisi ya, di mana kita ada pilkada, kemudian ada pelantikan kepala daerah serentak semuanya. Jadi ini masa transisi di mana dari sisi perencanaan juga ada proses transisi, di mana juga kita menyusun rencana jangka panjang 2025-2045, kemudian RPJM 2025-2029, kemudian nyusun RKP untuk 2026. Nah, pada pelantikan Februari, itu kan perencanaannya disusun T-1. Nah, jadi perlu ada penyesuaian dengan visi misi kepala daerah yang baru. Jadi masa transisi itu masa penyesuaian, dan juga dari pemerintah pusat juga mekanismenya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa indikator, target, semua itu diarahkan dari pusat. Jadi penyesuaian ini yang memakan waktu juga bagi kami, juga menggandengkan antara visi misi dengan misi misi Pak Presiden. Ini juga perlu effort ya, bagaimana menyesuaikan semua ini supaya menjadi sinergi dari pusat ke daerah, terutama untuk target-target yang diberikan ke daerah, karena sifatnya imperatif ya, top down untuk target. Jadi ini yang upaya-upaya kita bagaimana menyusun kegiatan. Jadi memang 2025 itu selain fokus di perencanaan, juga kita harus sudah mulai bergerak dengan implementasi gitu. Ya, kami melihat bahwa
visi misi yang disusun oleh kepala daerah ini sudah seirama dengan visi misi Pak Presiden, sehingga tidak terlalu sulit ya untuk melakukan penyesuaian ini. Apa yang mungkin bisa dievaluasi dari 2025 itu atau? Ya, memang kalau dari indikator makro itu biasanya itu menjadi satu kunci untuk melihat capaian suatu daerah. Kalau dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita sepanjang tahun 2025 ini cukup baik ya. Bahkan di atas nasional ya. Di atas rata-rata nasional. Iya, di atas rata-rata nasional dan nomor 2 terbaik di Sumatera ya, di bawah Kepri. Dan kalau kita lihat juga di atas 5, terus ya. Dan target kita memang di angka 5,3 sampai 5,5. Ini di triwulan 3 kita di angka 5,2. Mudah-mudahan target di dokumen perencanaan kita bisa tercapai sampai akhir ini. Kemudian inflasi juga kita bisa kendalikan ya di 2,5 plus minus 1. Artinya sepanjang tahun 2025 itu ya harga-harga segala macam itu bisa ditekan sehingga inflasi kita bisa terkendalikan, dan saat ini kita di angka 2,49 ya. Hanya kita mesti prediksi nanti di akhir Desember karena ada Nataru, biasanya di momen-momen itu ada kenaikan. Nah, dari sekarang strateginya juga sudah kita siapkan dengan operasi pasar murah dan sebagainya ya. Itu yang kita untuk kendalikan harga. Dari sisi tingkat kemiskinan kita cenderung terus turun ya. Sekarang di angka 10,15%. Kita harapkan nanti di 2026 target kita di 1 digit. 1 digit. Dan ini trennya terus turun. Stunting kita juga terus turun dari 20 sekarang menjadi 15%-an. Dan kita mendapatkan penghargaan penurunan stunting nomor 2 tertinggi ya. Wapres ya? Iya, dapat. Waktu itu juga kalau nggak salah pernah ke Tribun juga karena stunting kita turun ya Pak. Dan kemarin di announce lagi kita turun juga dan mendapatkan penghargaan nomor 2 tercepat ya, terbesar penurunannya stunting. Kemudian dari sisi Gini rasio kita bergerak di 0,33 gitu ya, masih perbedaan gap antara yang pendapatan tinggi ini masih cukup ini. Kesenjangan ya. Kesenjangan ya. Jadi kalau dari IPM memang kita masih harus improve di sisi pendidikannya. Karena rata-rata lama sekolah itu masih peningkatannya sedikit sekali, dan angka kita di IPM itu masih di bawah nasional. Kita di angka 74 ya, masih di bawah nasional kita IPM. Nah, IPM ini PR. Jadi di SMP berarti ya? Ya, masih rata-rata lama sekolah itu masih masih perlu disupport lagi ini ya. Kemudian ya tantangan kita itu ya di sisi bagaimana kita menurunkan kemiskinan supaya target kita itu di 1 digit, karena nasional udah di 8,7 ya, kita masih di 10,15%. Oh, lumayan selisih. Iya, PR berat itu ya, ngurangin 1 angka atau 1 digit susah sekali ya kemiskinan itu. Kemudian juga yang tadi IPM perlu kita ini, dan juga infrastruktur ya. Itu dari jumlah penduduk ya? Dari jumlah penduduk. Kita di berapa juta ini? Di 8,8 kalau data BPS terakhir 8,8 ya. Juta. Berarti di atas 800.000 ya? Iya. Iya. Tetapi selama 2025 ada penurunan. Itu apa tuh? Angka kemiskinan itu? Oh ya, karena kita kan program-program kemiskinan kan ada tiga strategi lah menurut. Mengurangi pengeluaran beban masyarakat, meningkatkan pendapatan, kemudian juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, kalau mengurangi pengeluaran ini, kita kan ada bantuan sosial, kemudian juga ada Sumsel Berkat ya. Jadi berobat gratis lah dengan KTP. Karena selama ini kan kadang-kadang ada yang tidak punya BPJS,
Nah, sekarang di rumah sakit udah disiapkan kalau kita tidak ada BPJS itu langsung diproses sehingga BPJS-nya bisa terbit. Biasanya kan harus nunggu sekian dulu Iya, ya. iya, iya. Nah, Berarti itu difasilitasi ya. langsung masuk ke kategori penerima bantuan. Iya, iya. Kemudian juga kan selain Sumsel Berkat dari sekolah ya, pendidikan ada kita bantuan kan pendidikan gratis juga ada di menjadi ini Pak Gubernur. Kemudian untuk peningkatan pendapatan ya itu dengan UMKM dan sebagainya ya. Dan juga gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu sebenarnya juga untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan Sehari-hari ya. sehari-harinya yang kita tahu bahwa inilah sumber inflasi, cabai, padahal sebenarnya bisa ditanam. Nah ini gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini ya masih terus ini menjadi prioritas Pak Gubernur untuk 5 tahun ke depan. Kemarin kan juga sudah dilaksanakan dan ini lebih masif lagi ke sekolah, ke kantor, kemudian juga ke panti itu sebagaimana pemenuhannya. Jadi itu bentuknya apa ya? Kayak urban farming apa? Iya. Kita kasih support apa? Benih. Oh. Dan biasanya kerja sama Bank Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan ya Bank Sumsel untuk CSR pengadaan benih. Kalau di Bank Indonesia itu juga pendampingan kepada guru-guru untuk melatih bagaimana menanam yang baik dan sebagainya itu. Berarti di kantornya bisa juga nanam itu? Boleh. Sayang Pak kalau ada sayur itu ya. Sayur. Kami kemarin ada lomba GSMP ini kantor ya, office ya. Jadi kami di kantor kami juga halamannya sedikit. Jadi lewat apa polybag. Kemarin kita juga lele ya. Lele juga ya. Lele panen ya makan di kantor. Jadi belajar ini ya bagaimana kita memenuhi. Sebenarnya bisa kalau zaman dulu kan kita nanam cabai gampang ya. Nah ini. Nah itu kemudian untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan itu biasanya perbaikan rumah tidak layak huni, bedah rumah. Kalau dulu istilahnya bedah rumah ya. Kemudian pemenuhan air bersih, sanitasi gitu. Itu yang kita lakukan ya. Itu yang bisa membuat dari garis di bawah garis kemiskinan naik gitu ya. Iya. Jadi kemiskinannya bisa turun. Iya. Ini yang kita harapkan bisa jalan terus. Tahun 2025 ini kan kita juga mendengar lewat pidato Pak Presiden ya. Iya. Dan juga Pak Menteri Keuangan ya. Soal pemangkasan. Iya. Bagaimana itu dampaknya tuh pemangkasan tuh? Sudah 2025 sudah terasa belum ya? Belum. 2025 itu hanya ada efisiensi. Arahan. Oh iya betul. Efisiensi. Sebenarnya bagaimana kita mengurangi anggaran-anggaran yang tidak penting ya, maksudnya yang misalnya perjalanan dinas terlalu banyak, meeting, rapat yang mungkin bisa diefisiensi, itu diminta diefisiensi. Kemudian tahun 2025 untuk 2026 yang ada PMK yang keluar bahwa ada pemotongan dana TKD itu. Ya betul. 2025 pidato untuk efisiensi itu yang tadi itu ya. 2026 yang PMK yang PMK. Iya. Jadi bagaimana kondisi kita nanti di Sumatera Selatan nih 2026? Iya. Masih adakah pembangunan, Bu? Masih ada. Jadi memang sebenarnya kita udah proyeksikan di angka 11 triliun. Jadi di dokumen perencanaan RKPD itu kita masih belum dapat kabar pemotongan ya, jadi masih full kita anggarkan di angka 11 triliun. Jadi dari APBD? Namanya dokumen RKPD, kemudian kan pembahasan di legislasi nih. Untuk jadi dananya belum tahu dari? Belum tahu, jadi ketika pembahasan Banggar di DPR, muncullah info itu, jadi kita kocok ulang lagi ya anggaran itu sesuai dengan prioritas. Artinya di sini komponen infrastruktur, pembangunan infrastruktur masih harus kita support ya. Pertanian, pendidikan dan ini. Memang ada hal-hal yang kita kurangi.
Tapi arahan pimpinan kepala daerah kan kita mengefisiensikan untuk belanja-belanja yang misalnya perjalanan dinas, meeting itu kalau bisa di efisien benar, pengadaan mobil, beli mobil segala macam itu dikencangkan ikat pinggang dulu. Jadi meeting kan bisa pakai Zoom seperti itu. Jadi nggak perlu rapat ini, jadi biayanya bisa ditekan. Nggak perlu seperti apa itu. misalnya tempat-tempat yang Iya, hotel gitu ya. Cuman nanti nggak tahu lagi dampaknya ya kalau hotel nggak, nanti ada dampak lain lagi ke ya. industri ya di Ke ini industri, perhotelan multiplier ya. gitu kan. Nah itulah ya, jadi untuk program-program yang menjadi prioritas seperti infrastruktur itu masih dianggarkan, kemudian pertanian, perkebunan, UMKM itu masih kita alokasikan. Mudah-mudahan sih ya kita juga harus berpikir mulai kreatif finance ya, gimana nih dapat dana-dana di luar dari APBD gitu. Jadi APBD Sumsel sekarang di angka 9, ya sekian 9, itu triliun. untuk 2026. 26. Itu sudah terpangkas 2 sekitar dari 1,8 ya, sekian ya. 1,8. Iya. Untuk mengefisiensikan 1,8 triliun pasti berat ya. Pasti ada yang juga yang betul-betul harus benar-benar mestinya perjalanan mungkin Nino harus cuman berapa persen gitu ya, dipotong 75% itu. Ya mau nggak mau ya karena kebijakan dari pusat ya. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Cuman ya kita memotret juga kalau provinsi masih bisa lah ya. Kabupaten kota juga terdampak berat ya. Sampai ada yang belanja pegawainya menjadi bengkak ya. 50% belanja pegawainya sehingga dana untuk pembangunannya udah semakin kecil kan? Iya betul. Pembangunan di Sumatera Selatan ini kan bukan semuanya 100% dari provinsi kan? Bukan. Karena pasti ada kewenangan tertentu. Dan pemotongan di daerah juga pasti akan besar dampaknya ya? Dampaknya besar bagi kabupaten kota kan? Nah inilah ya kita berharap mudah-mudahan ya anggaran itu bisa kembali lagi 2027. Tapi kan memang ternyata mungkin ada pergeseran yang anggaran-anggaran ini dialihkan ke kementerian misalnya melalui mekanisme Inpres, misalnya Inpres jalan, jadi langsung kementerian yang melaksanakan gitu kan. Nah ini yang kayak MBG, kalau kita hitung juga berapa besar anggaran yang diberikan ke daerah, Koperasi Merah Putih juga kalau kita hitung jadi cukup besar juga jadi dana dari pusat yang ke daerah. Cuman sudah khusus ya untuk ini. Kalau kemarin kan dana ini turun sesuai dengan kebutuhan kita daerah yang kita usulkan gitu. Secara aliran dana mungkin bisa tergantikan ya dari pusat itu. Bisa tergantikan. Cuman tinggal bagaimana bentuk komunikasi. Jadi kita juga harus rajin ke kementerian ya untuk mengusulkan usulan-usulan program-program yang mereka akan turunkan supaya daerah juga bisa menerima dana-dana itu dari kementerian lainnya. Ya, untuk memacu pertumbuhan ekonomi atau membuka lapangan kerja kan yang dibutuhkan itu kan investasi ya. Investasi. Apakah Sumatera Selatan ini masih menarik untuk investasi di 2026 ini? Gimana? Ya kalau dari dari PMDN, dari penanaman modal ini kita masih targetnya cukup tinggi ya dari pusat dan realisasi juga sepertinya udah mencapai juga ya. Artinya masih ada peminatan. Di 2025 ya? 2025 ya. Kita harapkan di 2026 juga masih menjadi, karena memang potensi sumber daya alam kita kan begitu melimpah ya. Hanya kita juga untuk investasi ini kan selama ini juga kita masih ke ekspor bahan mentah ya. Jadi kalau investasi ya kita harapkan ada masuk ya investor-investor masuk ke
yang untuk Sumsel ya. hilirisasi Hilirisasi ya. Kita harapkan sih 2026, 2027 ini pelabuhan Tanjung Carat ini bisa selesai, mungkin akan berubah ya polanya. Investor akan mungkin lebih tertarik ada satu lagi. daya tarik baru ya. Ada daya tarik baru, Ya, daya ya, tarik ya. pertumbuhan ekonomi baru. Tapi itu pelabuhan tahun 2026 ini akan mulai jalan atau gimana Bu kabarnya? Akan groundbreaking, rencananya seperti itu di semester 1 mudah-mudahan di groundbreaking. Asumsi mungkin ya 2027 ya mudah-mudahan. Tapi kan kalau sudah jelas, udah ada informasi bahwa pelabuhan ini pasti udah akan dijalankan, orang-orang sudah mulai berencana juga investasi ke Sumatera Selatan. Melihat ya. potensi apa yang Iya. atau yang sebelumnya tertunda mau bikin pabrik apa sudah Iya, itu yang kita harapkan ya. Ya. Mudah-mudahan karena satu-satunya jalan naikin pertumbuhan ekonomi yang targetnya untuk Sumsel 8% itu kan juga ya harus investasi ya. Investasi, lapangan pekerjaan terbuka, kemudian daya beli masyarakat terjaga, artinya inflasi harus supaya daya beli tetap tinggi. Nah, itu tadi kan kalau investasi dan arahnya hilirisasi kan nilai tambah kan. Ya, pendapatan nilai tambah bisa lebih bisa naik ya. Tapi itu ya mudah-mudahan ya groundbreaking terus. Ya. Paling nggak itu udah jadi pemicu ya. Karena ya. memang keluhan dari beberapa investor yang masuk, kalau kami kesini lewat mana, keluarnya. Biayanya terlalu ini ya. Kalau bom baru ada, cuman kan juga kondisi sungai kita juga kan perlu pengerukan. Jadi kadang-kadang jam keluarnya itu kan diatur cuman berapa jam. Ya. Nah kalau udah di Tanjung Carat kan udah langsung akses laut. Di laut ya. Kemudian ke Cina, ke mana kan lebih langsung memang ya. jalur internasional, langsung perdagangan internasional ya. Kita harapkan sih sebenarnya jalur ini tuh Kerajaan Sriwijaya dulu. Ya. Jalur Cheng Ho ya kalau gitu kan. Jadi potensinya memang besar betul itu besar, pelabuhan itu ya. Iya, kita harapkan benar ya. Supaya batu bara juga yang kita rencanakan akan meningkat ini ekspornya bisa terus, dan mudah-mudahan juga kalau saya tidak salah akan ada hilirisasi batu bara di beberapa kabupaten di Sumsel ya, Muara Enim, Oku, kemudian di Pali kalau nggak salah itu akan menjadi jadi apa fokus. Dia itu? Gas. DME, dimetil ini. Jadi hilirisasi dari batu bara itu bisa jadi gas. Waktu itu kita kan ada kawasan industri di Tanjung Enim. Nah ini mudah-mudahan ini juga hidup dengan adanya rencana investasi ini ya. Nah bicara itu tadi kawasan industri Tanjung Enim, mungkin masih terkait ya setelah kita dengar soal Tanjung Carat ada juga rencana tol dari Palembang sampai Muara Enim. Iya. Syukur sampai Bengkulu harusnya Bu ya. Harusnya kalau skenario awal kan itu sampai Bengkulu, kemudian Palembang Tanjung Api-Api. Makanya kita juga mengusulkan karena pelabuhan ini sudah mulai kita harapkan lah hampir ini menjadi PSN. Kita harapkan tol Palembang Tanjung Api-Api ini dihidupkan kembali. Rencana tol itu ya? Iya, dulu sudah direncanakan, cuman karena pelabuhan masih belum jelas waktu itu ya. Terus kawasan industri juga belum terbangun, jadi tol ini agak dipending dulu. Jadi wait and see ya. Karena kan tujuannya cuma satu, ke Tanjung Api-Api aja ya. Jadi porsi atau apa yang menjadi bagian tugas pemerintah provinsi untuk dua infrastruktur besar ini di bagian apa itu Bu? Misalnya Tanjung Carat nih, apa yang dikerjakan provinsi? Tanjung Carat ini kan sebenarnya memang karena dia pelabuhan utama, pelabuhan samudra, jadi ini kan kewenangannya pemerintah pusat ya. Nah kami provinsi itu bertugas menyediakan lahan. Lahan sudah karena ini ada lahan kawasan hutan, tapi udah selesai prosesnya, sudah keluar SK alih fungsinya, ini udah selesai. Nah itu tugas provinsi, tinggal menyerahkan ke
Kementerian Perhubungan. Kemudian ada lahan juga yang dulu hutan juga tapi sudah diinikan. Nah ini mau kita serahkan juga lahan ke mana, ke kementerian. Jadi tugas kita adalah perizinan, membantu perizinan, terus penyiapan lahan itu ya. Ya, untuk yang pelabuhan ya. Ya, ya. Kalau yang tol Palembang ini, Palembang ke Muara Enim. bukan yang ke pelabuhan. Pelabuhan. Ya. Tugas kita paling untuk lahan. Lahan ya. Lahan juga, tapi mungkin biasanya kalau tol itu bukan kita yang membebaskan PU ya. ya. Dari yang ditunjuk ya. Oh. Mungkin Hutama Karya atau siapa yang di Oh, ini. langsung si Biasanya ada kontraktornya. kerjasama sama Elman ya. Kalau untuk proyek PSN penyiapan lahan ini bisa dibantu oleh Elman. Ya kita dalam rangka ininya administrasinya ya. Untuk mendata-data siapa yang akan diganti rugi dan sebagainya. Tapi jalurnya apa usulan skema apa rutenya sudah dari provinsi? Sudah, waktu itu sudah ada dengan Hutama Karya yang membuat jalur itu sudah ada jalurnya. Terkoneksi dengan ini ya Trans Sumatera ini. Iya, iya. Jadi apa ya, ini kan melingkar ya. Jadi nggak keluar dari tol ya Bu ya? Enggak. Jadi nanti nyambung ya, yang dari ini nyambung ke sana. Oke. Kalau itu kita juga pelabuhan ini kenapa kita prioritaskan, karena kondisi Palembang sendiri kalau kita nggak tarik ke Tanjung Carat, sekarang aja problemnya angkutan berat kan. Oh iya. Truk-truk itu masuk kota. Nah, sekarang kan jadi problem, banyak kecelakaan, sehingga diatur waktunya hanya malam boleh jalan. Nah ini kan kalau kita nggak tarik ke Tanjung Carat, kota Palembang udah nggak sanggup lagi nih kalau angkutan berat masuk ini. Kotanya nggak sanggup, lalu apa distribusinya juga terhambat. Jadi terhambat. Ya. Jadi biaya logistiknya, waktunya. Jadi terhambat semua ya. Nah itu. Lalu untuk yang ke Muara Enim ini kan sudah sampai sudah Prabu mungkin setahun atau 2 tahun ini ya Prabu Muli ya. Iya. Dan jalannya tuh sebenarnya sudah kelihatan Bu. Udah, iya udah separuh ya waktu itu. Separuh ya. Itu apa rencananya sampai tahun berapa dia akan? Mudah-mudahan 2026 ya selesai. Oh 2026 selesai atau dilanjutkan kembali? Nah, untuk ruas berikutnya belum ada. Kita sih berharapnya sampai Linggau ya. Linggau, kalau Linggau Bengkulu kan sudah ada sebagian, tinggal lanjut berapa ini. Nah, Muara Enim Linggau ini kita berharap tetap tersambung. Mudah-mudahan dengan kondisi keuangan pemerintah pusat juga ada, ini bisa lanjut ya. Tapi kita bersyukurlah sampai Muara Enim udah bisa. Sampai Muara Enim pun. Iya. Karena dampaknya akan terasa. Dampaknya terasa ya, terutama sekarang kan macet itu ke Muara Enim itu ada flyover, simpang belimbing dan sebagainya ya. Ini macetnya panjang. Lintasan kereta. Lintasan, ya banyak lintasan kereta yang perlintasan sebidang ya. Lintasan sebidang, ya. Dengan ini. Apa Bu yang sudah dilihat oleh Bapeda dengan 2 infrastruktur besar ini yang akan lebih hidup lagi di Sumatera Selatan ini? Ya, pastinya kalau pelabuhan ini ada, pasti saya membayangkan investasi akan tambah geliatnya, tambah baik ya. Jadi yang investasi, hilirisasi, peluang kerja makin terbuka. Peluang pekerja juga semakin terbuka. Dulu kan ada kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api nih yang sudah dibebaskan. Mudah-mudahan ini hidup kembali, bisa buat. Itu tinggal dioptimalkan ya penggunaannya. Dioptimalkan, bisa jadi perindustrian atau juga pergudangan atau untuk ini kontainer ya, mengantisipasi itu. Jadi saya pikir kalau ini bisa ya 8% optimis lah ya. Muara Enim juga di mana ini juga jalur jalur ada kawasan industri ya. Kawasan industri Tanjung Enimnya juga bisa optimal ya jalurnya. Kemudian kita juga ada plan bangun 5 flyover yang ada sekarang yang bermasalah di Muara Enim itu kita coba bangun flyovernya sehingga
angkutan batubara menjadi lebih lancar, produksi lebih meningkat ya. Oh, jadi seiring dengan ada Seiring tol itu, ini ya kalau batubara diharapkan meningkat, ya pastilah. Karena di Sumsel ini kita pernah pertumbuhan ekonomi kita itu di atas angka 6 ya, 6, sekian. Itu di tahun 2018 ketika Asian Games. Asian Games itu naik ya. Ternyata ekonomi geliat kita kalau ada event dan sebagainya, dan harga-harga komoditi itu juga bagus, harga batu bara, harga sawit, karet, kopi. Nah ini bisa berdampak juga terhadap itu. Karena kita kan komoditinya komoditi dunia ya, jadi harga-harga itu berpengaruh terhadap fluktuasi kita di sini. Nah ini juga kita sudah ekspor kopi kan kemarin ya. Mudah-mudahan kemarin sih OJK juga bicara bahwa mudah-mudahan tahun depan kita bisa ekspor kelapa sekarang. Dan sekarang juga udah ada rencana investasi dari Jepang untuk pengelolaan kelapa di Banyuasin. Nah, tapi bukan kelapa untuk pangan ya. Kelapa yang jelek itu diolah untuk sebagai bahan bakar aftur dengan Jepang. Nah, mudah-mudahan di 2026 bergerak semua nih. Jadi waktu kalau ini bergerak, jadi tinggal saya yakin gitu ya, ekonomi Sumsel mungkin bisa 5,6 sampai 6 ya. Kalau ini bergerak, jalan tol selesai, minimal pelabuhan itu sudah terlihat benar bahwa itu akan dibangun. Itu udah terus yang investasi pabrik kelapa ini juga bisa berjalan. Ekspor kita terus ditingkatkan dengan ada ekspor kelapa perdananya lagi lewat lewat Bom Baru, walaupun lewat Bom Baru, saya pikir ekonomi di Sumsel bisa naik lagi. Apa pesan-pesan atau rekomendasi dari gubernur atau dari Bapeda ke daerah-daerah ini terkait dengan rencana 2026 ya? Iya. Tentu mereka kan harus melakukan sesuatu. Iya. Kalau enggak ketinggalan kan, atau tidak bisa mengoptimalkan manfaat ya. Iya. Kalau kita lihat dari potret kabupaten kota dengan rencananya dan sebagainya ya kita harapkan ini menjadi sinergi ya. Sekarang ini tinggal orkestra aja, jangan berjalan sendiri-sendiri ya. Daerah juga jangan jalan sendiri kabupaten. Nah, kalau ketika ini sinergi dikerjakan bersama-sama, dikeroyok, menuntaskannya, saya pikir ini menjadi lebih baik ya. Misalnya Muara Enim, dia punya ini ada mau jalan tol nih, dia kawasan industri. Bagaimana dia memanfaatkan ada peluang investasi ini ya untuk dimanfaatkan. Jadi jangan sampai ada investasi dari pusat, ada PSN tuh nggak ada multipliernya gitu ya. Nah ini yang kita harapkan. Jadi ya memang harus sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Jadi misalnya, jalan menuju kawasan industri yang menjadi kewenangan provinsi rusak. Nah artinya kita harus anggarkan untuk itu gitu ya. Misalnya jalan kabupatennya rusak atau nasionalnya, sehingga ya kawasan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti kita provinsi ini kan ada pabrik kelapa. Jalan menuju akses dan masyarakat di dalamnya itu kan rusak. Provinsi komitmen membantu sehingga ya mudah-mudahan investasi dan masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sebagai pemasok kelapanya. Kalau infrastruktur, nah ini kita support gitu. Jadi memang saling melengkapi. Itu yang di wilayah sebelah barat Sumatera Selatan ini yang dengan wisatanya juga bisa. Iya. Mempersiapkan atau menyambut itu kan, karena makin pendek waktu yang harus selama ini atau misalnya ke arah pagar alam. Iya. Harus 7 jam misalnya kan? Iya. Nah itu gimana waktu ya supaya kita juga
Ya kalau bersaing soal apa pariwisata, malahan orang Sumsel yang lari ke mana? Sebelah ya. Ke Lampung. Nah ini kita juga harus lihat peluang apa ya sebenarnya. Kita kan punya kuliner, pariwisata, jadi memang juga salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi sih sebenarnya. Nah cuman peluang apa yang perlu kita tarik, sepertinya kalau Kota Palembang ini untuk MICE ya, meeting gitu, rapat-rapat. Nah ini yang event-event itu yang perlu kita coba tarik ya, event-event ini. Iya, Kita iya. punya sarana prasarananya bagus, Jakabareng Sport City ada, pelabuhan, bandara cukup baik, ada LRT, ada ini kan. Jadi ya artinya Kota Palembang juga bagaimana mempercantik diri, meningkatkan supaya orang tuh aman dan nyaman ya. Perapihan, waktu itu kan arahan Pak Presiden juga kota-kota harus merapikan baleho supaya orang tertarik untuk lama tinggal di kota tersebut. Akhirnya kan investasi, orang membuang uang di sini. Kita ada kuliner, fashionnya bagus dan sebagainya. Ini kalau bisa kita buat ini jadi daya tarik. Penerbangan internasional juga sudah mulai dibuka. Nah, sudah terbuka Jangan ke sampai cuma kita Singapura. ngirim ya. Ke Malaysia, ke Malaysia. Ya, dan gubernur juga punya rencana untuk menjadi medical zone tourism untuk kesehatan ya. Rumah sakit Siti Fatimah kita kan udah naik jadi rumah sakit tipe A ya. Nah ini yang kita harapkan juga kita bisa menjadi tempat wisata kesehatan di Palembang ini. Ya, artinya yang swasta-swasta juga harus ikut Iya, upgrade ya. Oh iya, update Meningkatkan terus. pelayanan, meningkatkan fasilitas. Iya. Iya. Memang gitulah kalau ya kota tugasnya ya bagaimana supaya orang banyak datang nih ke kota, ekonomi jalan ya, ekonomi masyarakat jalan, semua ini gitu. Kalau bersaing dengan wisata alam ya kita agak ini ya dengan Lampung. Betul, itu kan nggak bisa dilawan memang. Nggak bisa dilawan. Memang kita nggak bisa menciptakan nggak wisata alam. ya. Itu kan bawaan. Iya. Terus kita punya juga teman jauhnya. Iya. Untuk target wisata itu kan kalau lebih dari 3 jam itu orang udah Kurang ya. Nggak ini lagi. Tetapi kan mungkin ada apa ya, untuk wisata itu paradigma baru, melihat sebelah ini bukan kompetisi tapi peluang. Peluang, iya. Misalnya di Lampung, dari Lampung apakah ada yang bisa menikmati Sumsel? Mereka kan menikmati kuliner ternyata. Yang Bangka Belitung kan juga Iya. wisata, mungkin bisa kesini juga. Iya. Jadi kayak bukan lagi bersaing Bukan. wisata alam ya, karena nggak bisa kan Nggak kita bisa. menciptakan gunung, menciptakan pantai. Nggak bisa, artinya memang kita harus secara ini ya, cermat melihat potensi dan peluang ini. Iya. Kalau kita pakaian fashion kita kan ya nggak kalah bersaing dengan yang di Jawa. Orang seneng sekali lihat songket segala macam yang ada di Sumsel. Makanan kita, pempek dan sebagainya masih jadi nomor 1 kan. Betul. Ya, Bu Regina, ini sekalian mungkin closing kita ya. Saya ingin bertanya Bu Regina, apakah atau bisa disampaikan apakah Sumatera Selatan ini ya masih menarik ke depan ya, nanti bisa disampaikan ke penonton kita, untuk bisnis, untuk investasi ya. Apakah keraguan orang untuk datang ke sini itu bisa sirna gitu ya. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk 2026 kepada penonton kita? Kalau kita lihat data dan sebagainya ya, Sumsel ini masih tempat yang menarik ya, terutama untuk investasi sih sebenarnya ya. Artinya potensi-potensi sumber daya alam kita ini masih banyak ya. Dan pemerintah pusat juga ke Sumatera Selatan ini juga masih menjadi perhatian bagi pusat ya. Misalnya untuk pertanian, kita punya proyek strategis nasional untuk bagaimana meningkatkan produksi pangan kita.
Bahkan kita diharapkan tetap menjadi 5 besar dan terus meningkat dengan program-program dari pusat yang anggarannya lumayan besar juga ya ke Sumatera Selatan. Kemudian juga kan PSN yang ada di Sumatera Selatan masih cukup banyak juga ya, baik itu bangun irigasi dan sebagainya dan sebagainya. Artinya memang Sumatera Selatan ini masih dipotret ya, masih dilihat untuk sebagai daerah yang diharapkan bisa menuju pertumbuhan ekonomi yang 8%. Dengan kita ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi 8%, pasti mereka punya argumentasi dong. Kenapa sih Sumsel 8%? Berarti masih ada yang bisa digali, yang orang lain bisa tertarik. Saya yakin ke depan ini dengan Sumsel potensi yang ada ini daya tarik kita masih bisa. Hanya tinggal bagaimana kita memenuhi infrastrukturnya juga, kemudian juga terutama meningkatkan kenyamanan. Kalau kita udah zero konflik ya. Dan Sumsel itu daerah aman loh dari masalah sosial ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya kan kita zero konflik ya, baik antar umat beragama maupun terhadap sara lah ya. Nah ini saya lihat beragam kita dan kita aman ya, nyaman dan itu yang harus kita tingkatkan lagi. Kemudian juga mungkin dari sisi regulasi investasi pelayanannya mungkin akan ditingkatkan. Kemarin juga kita dapat penghargaan keterbukaan informasi ya nomor 9 nasional, dan Sumsel banyak dapat penghargaan, itu juga memberikan potret ya. Potret Sumsel ini bahwa Sumsel sudah berjalan membaik ya. Dari sisi perencanaan pembangunan dan pencapaian kita dapat peringkat 4. Kemudian dari sisi ketenaga kerjaan kemarin dapat juga, dari sisi inovasi juga kita dapat IGA Award ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi Sumsel menjadi lebih menarik lagi ya. Karena tanpa itu 8% agak susah. Makanya kita harus mempercantik diri ya Sumsel supaya investasi datang, orang nyaman datang ke Sumsel dan ekonomi bergerak. Siap. Ya. Terima kasih Bu Regina sudah mampir. Mudah-mudahan kita masih bisa lagi ya. Boleh. Untuk diskusi melihat menyampaikan hal-hal yang menarik dari Sumatera Selatan ini. Ya, Tribuners. Demikian perbincangan kami dengan Kepala Bapeda Sumsel Ibu Regina yang masih optimistis dan meyakini daya tarik Sumsel untuk tahun-tahun mendatang. Salam Tribun.